Pernahkah kalian merasa bahwa hidup kalian hanyalah sebuah panggung sandiwara yang sangat rapi? Lalu tiba-tiba layar penutupnya ditarik paksa sebelum pertunjukan benar-benar selesai? Namaku Widya. Selama 10 tahun ini, aku menjalani peran sebagai istri yang paling bahagia di dunia. Aku memiliki Riko, suami yang bukan hanya mapan secara finansial, tapi juga sosok yang selalu memujaku, seolah aku adalah satu-satunya bintang di langitnya. Kami punya Arka, putra kami yang berusia 7 tahun, yang senyumnya selalu menjadi obat paling mujarab setelah hari-hari yang melelahkan. Kami tinggal di sebuah rumah yang nyaman di pinggiran kota, dengan taman kecil yang penuh dengan bunga mawar kesukaanku. Segalanya tampak begitu sempurna, begitu indah, sampai-sampai aku sering merasa takut kalau semua ini hanyalah mimpi. Namun, pepatah mengatakan bahwa semakin tinggi kita terbang, semakin sakit saat kita jatuh. Dan jatuhku kali ini tidak hanya mematahkan tulangku, tapi menghancurkan seluruh eksistensiku sebagai seorang wanita dan seorang ibu. Sebelum dilanjutkan ceritanya, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan kisah nyata selanjutnya. Dan komen berasal dari kota mana saja kamu. Sekarang kita lanjutkan. Ceritanya semua itu bermula dari sebuah rasa penasaran yang sebenarnya sangat sepele. Sebuah tindakan iseng yang aku lakukan tanpa firasat buruk sedikit pun. Hari itu, aku melihat iklan di media sosial tentang tes DNA kesehatan yang bisa mendeteksi bakat anak dan risiko penyakit di masa depan. Sebagai ibu yang perfeksionis, aku pikir itu ide bagus. Aku ingin tahu apakah Arka punya bakat terpendam di bidang atletik atau mungkin seni. Dan aku ingin memastikan dia tidak mewarisi riwayat penyakit dari keluargaku. Tapi siapa sangka, langkah yang aku anggap sebagai bentuk kepedulian ini justru menjadi kunci pembuka kotak Pandora yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Sebelum aku melanjutkan kisah yang akan menguras air mata dan emosi kalian ini, aku ingin kalian mengambil waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan atau rasa sakit, tapi tentang perjuangan seorang ibu mencari kebenaran yang sengaja dikubur hidup-hidup. Aku ingin kalian menjadi saksi bagaimana sebuah keluarga yang utuh bisa hancur berkeping-kaping hanya karena selembar kertas. Jangan beranjak kemanapun, karena apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah pandangan kalian tentang kepercayaan dan cinta sejati. Sore itu, suasana di rumah kami terasa sangat damai. Matahari perlahan mulai tenggelam, menciptakan gradasi warna jingga dan ungu yang memukau di cakrawala. Aku sedang duduk di sofa ruang tamu yang empuk, menyesap teh hangat, sambil memperhatikan Arka yang sedang asyik bermain mobil-mobilan di atas karpet. Tawanya yang renyah memenuhi udara, membuat hatiku bergetar karena cinta. Tak lama kemudian, suara deru mobil Riko memasuki gerbang. Aku bangkit berdiri, menyambutnya di depan pintu dengan senyum yang selalu sama sejak hari pertama kami menikah. Riko tampak lelah, namun matanya tetap berbinar saat melihatku. Ia mengecup keningku lama. Sebuah kebiasaan yang selalu membuatku merasa aman. Ada paket untuk kita sayang, kataku sambil membantunya melepaskan jas kantoria yang berwarna abu-abu gelap. Hasil tes DNA kesehatan yang aku pesan 2 minggu lalu sudah sampai. Riko hanya tertawa kecil. Ia tidak terlalu ambil pusing dengan tes itu. Baginya, Arka adalah segalanya. Dan dia tidak merasa butuh tes medis untuk membuktikan betapa dia mencintai putranya. Kamu ini ada-ada saja, Widya. Membuang uang untuk hal-hal seperti itu. Arka itu kuat. Dia anak ayah yang paling tangguh. Tanpa perlu tes apapun, ujarnya sambil menggendong Arka dan memutarnya di udara hingga anak itu berteriak kegirangan. Kami pun menuju meja makan kayu yang terletak di tengah ruangan yang diterangi lampu gantung berwarna kuning hangat. Aku mengambil amplop coklat besar dengan logo laboratorium ternama itu.
Dengan tangan yang sedikit dingin karena AC rumah, aku membuka segelnya. Aku tidak merasa gugup sama sekali, karena apa yang perlu dikhawatirkan. Aku tahu siapa aku. Aku tahu kesetiaanku. Aku membuka lembaran pertama, hasil profil kesehatanku. Semuanya normal. Lembaran kedua, milik Riko, juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Lalu, dengan senyum yang masih mengembang, aku membuka lembaran ketiga milik Arka. Aku membacanya dengan teliti, mencari kolom tentang bakat dan risiko kesehatan yang aku harapkan. Namun, pandanganku terhenti pada bagian perbandingan data genetik keluarga. Di sana terdapat sebuah tabel yang membandingkan marka genetik antara anak dan orang tua. Jantungku tiba-tiba berdegup lebih kencang saat melihat kolom bertuliskan Poternel Mac. Di sana tertulis sebuah kalimat yang seolah-olah berteriak di depan wajahku. Berdasarkan analisis marka genetik yang dilakukan, probabilitas hubungan biologis antara terduga ayah Riko Pramudia dan anak Arka, putra Pramudia, adalah 0,0%. Aku terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Aku merasa seperti terlempar ke ruang hampa, di mana suara-suara di sekitarku tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Aku membaca baris itu berulang-ulang. Mungkin ada 10 kali. Aku mengecek nama yang tertera di sana. Takut kalau ini adalah hasil milik orang lain yang salah masuk ke amplop kami. Tapi tidak. Itu nama Arka. Itu nama suamiku. Dan angka 0% itu tetap di sana, menatapku dengan dingin, kaku, dan mematikan. "Widya, kenapa diam saja?" "Apa?" katanya. "Arka punya bakat jadi astronot atau pemain bola?" tanya Riko, sambil meraih gelas air putih di atas meja. Ia tidak menyadari perubahan ekspresiku karena asyik memperhatikan Arka yang sedang bercerita tentang sekolahnya. Tanganku mulai gemetar hebat. Kertas di genggamanku berderik pelan karena remasan jemariku yang mendadak mati rasa. Aku mencoba bicara, tapi tenggorokanku terasa seperti tersumbat batu besar. Aku menatap Riko, pria yang aku cintai lebih dari apapun, dan tiba-tiba rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya menyerangku. Aku tahu, aku setia. Aku tahu, aku tidak pernah menyentuh pria lain. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskan angka 0% ini kepada suamiku yang sangat memuja kehormatan keluarga? Riko menyadari ada yang tidak beres. Ia meletakkan gelasnya dan perlahan mendekatiku. "Sayang, kamu pucat sekali. Apa ada yang salah dengan kesehatan Arka? Apa dia sakit parah?" tanyanya dengan nada yang mulai cemas. Ia mengambil kertas itu dari tanganku yang lemas. Aku hanya bisa terpaku melihat mata Riko yang bergerak cepat menyapu tulisan di kertas itu. Aku melihat bagaimana binar kasih sayang di matanya perlahan memudar, digantikan oleh kerutan dalam di dahi, dan kemudian kehampaan. Ia membaca bagian kesimpulan itu 2 kali, lalu menatapku dengan tatapan yang sangat asing. Tatapan yang belum pernah aku lihat selama 10 tahun pernikahan kami. Itu bukan lagi tatapan suamiku yang penuh cinta, melainkan tatapan seorang hakim yang siap menjatuhkan hukuman mati. "Apa ini, Widya?" Suaranya berubah menjadi sangat rendah, bergetar karena emosi yang tertahan. 0%. Apa maksud dari 0% ini? Riko, aku tidak tahu. Itu pasti salah. Laboratorium itu pasti melakukan kesalahan besar. Aku mencoba meraih tangannya, namun ia menarik dirinya menjauh, seolah-olah aku adalah wabah yang mematikan. "Kesalahan? Ini laboratorium internasional. Widya, mereka tidak mungkin melakukan kesalahan sefatal ini pada data genetik." Riko membanting kertas itu ke meja hingga Arka terlonjak kaget dan mulai menangis. "Siapa ayahnya? Siapa pria itu? Widya, jawab aku!" Jeritan Riko menggema di seluruh ruangan, memantul di dinding-dinding rumah kami yang biasanya tenang. Aku menangis sesenggukan.
menggelengkan kepala sekuat tenaga. Demi Tuhan, Riko, aku tidak pernah mengkhianatimu. Kamu adalah satu-satunya pria dalam hidupku. Aku tidak tahu kenapa hasilnya seperti itu. Di tengah kekacauan itu, pintu depan terbuka. Santi, kakak perempuan Riko, yang memang tinggal tidak jauh dari rumah kami, masuk tanpa mengetuk pintu. Ia selalu punya kunci cadangan dan sering datang tiba-tiba. Wajahnya tampak terkejut melihat kami yang sedang bersitegang. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, ada kilatan aneh di matanya. Ia mendekati meja dan melihat kertas yang tergeletak di sana. Ya ampun Riko, ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar hebat begini di depan Arka? Tanya Santi dengan suara yang dibuat-buat lembut. Namun tangannya dengan cepat menyambar hasil tes itu. Begitu ia membacanya, ia menutup mulutnya dengan tangan, menunjukkan ekspresi keterkejutan yang sangat dramatis. Widya, jadi selama ini benar dugaanku. Arka memang tidak mirip dengan keluarga kita. Kalimat Santi seperti bensin yang disiramkan ke api yang sudah berkobar. Riko menatapku dengan penuh kebencian. Sementara Arka yang ketakutan hanya bisa memeluk kakiku sambil menangis kencang. Aku merasa duniaku benar-benar hancur saat itu juga. Di dalam rumah yang dulu penuh cinta ini, aku tiba-tiba merasa seperti orang asing yang sedang diadili atas dosa yang tidak pernah aku lakukan. Dan saat aku menatap mata Santi, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri, sebuah kemenangan kecil yang ia coba sembunyikan di balik topeng keprihatinannya. Aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah detik ini. Suasana di dalam rumah yang biasanya hangat kini berubah menjadi sedingin es. Tangisan Arka yang histeris seolah tidak mampu melunakkan hati Riko yang sudah terlanjur terbakar api amarah. Aku mencoba berlutut di depan suamiku, memohon agar dia tenang dan berpikir jernih. Namun tatapan yang ia berikan benar-benar membuat nyaliku menciut. Riko yang lembut, Riko yang penyabar, kini berubah menjadi sosok monster yang tidak aku kenali. Di sisi lain, Santi berdiri tegak dengan tangan bersedekap. Matanya terus memandangi hasil tes itu. Siul Yala itu adalah sertifikat kemenangan baginya. Riko, tolong, dengarkan aku sekali saja. Suaraku parau, tenggorokanku terasa sakit karena menahan isak tangis yang terus mendesak keluar. Kita bisa tes ulang. Kita bisa ke rumah sakit lain. Aku berani bersumpah di atas kitab suci manapun bahwa aku tidak pernah menyentuh pria lain selain kamu. Aku ini istrimu. Riko, kamu tahu siapa aku? Riko tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telingaku. Istri? Kamu menyebut dirimu istri setelah membohongiku selama 7 tahun? Kamu membiarkan aku membesarkan anak pria lain, memberikan marga keluargaku pada darah daging orang lain. Kamu benar-benar wanita yang licik, Widya. Riko menunjuk ke arah Arka yang masih sesenggukan. Pantas saja. Selama ini aku selalu merasa ada yang aneh. Arka tidak punya kemiripan sedikit pun denganku. Aku hanya terlalu buta karena cinta sampai tidak mau melihat kenyataan itu. Santi menyela dengan nada provokatif yang dibungkus keprihatinan palsu. Sabar Riko, aku sudah lama ingin bicara soal ini. Tapi aku takut kamu tersinggung. Ibu juga sering bilang, kenapa hidung Arka atau warna kulitnya beda sekali dengan keluarga Pramudia. Tapi ya itu, kita semua terlalu percaya pada Widya. Ternyata, di balik wajah kalemnya ini, dia menyimpan rahasia yang sangat kotor. Mbak Santi, tutup mulutmu, teriakku, spontan. Aku tidak bisa membiarkan dia memperkeruh suasana. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan hasil tes itu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghina kehormatanku. Santi justru mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Bau parfumnya yang menyengat membuatku mual. Kehormatan? Mana ada wanita terhormat yang punya hasil tes DNA 0% dengan suaminya.
Hasil ini tidak mungkin bohong, Widya. Ilmu pengetahuan tidak punya perasaan seperti manusia. Kamu tertangkap basah, dan sekarang kamu mencoba bermain peran sebagai korban? Riko tidak lagi mendengarkan pembelaanku. Ia berjalan menuju kamar kami dengan langkah besar yang menggetarkan lantai. Aku mengejarnya, meninggalkan Arka yang kini terduduk lemas di dekat meja makan. Di dalam kamar, Riko mulai membongkar lemari pakaian, melempar baju bauku keluar dengan kasar. Tas koper besar ditariknya dari atas lemari dan dibanting ke lantai. Riko, apa yang kamu lakukan? Tolong jangan begini. Aku mencoba menahan tangannya, tapi ia mendorongku hingga aku jatuh terduduk di atas tumpukan baju. Keluar! Aku ingin kamu dan anak itu keluar dari rumahku sekarang juga, teriaknya dengan urat leher yang menegang. Aku tidak sudi berbagi atap dengan wanita pezina dan anak haram yang kamu bawa ke rumah ini, kata anak haram itu, seperti sembilu yang menyayat jantungku. Bagaimana mungkin dia tega menyebut Arka, anak yang dia manjakan selama 7 tahun, yang selalu dia banggakan di depan teman-temannya, dengan sebutan seperti itu, hanya karena selembar kertas. Kasih sayang selama 7 tahun menguap begitu saja seperti embun tersiram matahari. Dia bukan anak haram. Riko, dia anakku. Aku yang mengandungnya selama 9 bulan. Aku yang bertaruh nyawa saat melahirkannya. Kamu ada di sana, Riko. Kamu yang mengazaninya. Aku menjerit, mencoba membangkitkan memorinya tentang hari kelahiran Arka. Tapi dia bukan darah dagingku. Riko melempar koper yang sudah terisi acak dengan pakaianku ke arah pintu. Pergi, Widya, sebelum aku kehilangan kendali dan melakukan hal yang lebih buruk padamu. Pergi. Santi muncul di ambang pintu kamar. Ia memegang pundak Riko seolah-olah sedang menenangkannya. Sudah, Riko, biarkan dia pergi. Biar dia sadar akan kesalahannya. Kasihan Arka kalau harus melihat ayahnya. Maksudku, melihat kamu semarah ini. Aku menatap Santi dengan penuh kebencian. Aku tahu dia tidak pernah menyukaiku sejak awal pernikahan kami. Karena dia merasa aku hanya ingin menguasai harta keluarga Riko. Tapi aku tidak menyangka dia akan sejahat ini, mengambil kesempatan di tengah kehancuranku. Aku menyambar koper itu dengan tangan gemetar. Aku tidak punya pilihan. Menetap di sini hanya akan membuat Arka semakin trauma. Aku berjalan keluar kamar, melewati ruang tamu di mana Arka berdiri dengan wajah ketakutan. Matanya sembab, nafasnya tersenggel-senggel karena terlalu banyak menangis. Aku memeluknya erat, mencoba memberikan kekuatan yang sebenarnya aku sendiri pun tidak punya. Kita pergi ya sayang, kita pergi sebentar dari sini, bisikku di telinganya. Ayah, kenapa ayah marah bunda? Arka? Nakal ya? Tanya Arka dengan suara kecil yang sangat polos. Pertanyaan itu membuat dadaku semakin sesak. Aku tidak bisa menjawabnya. Aku hanya bisa membimbingnya menuju pintu depan. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, seolah-olah langit pun ikut menangis melihat nasibku. Aku tidak membawa mobil karena kuncinya sudah disita oleh Riko, dengan koper besar di satu tangan dan tangan Arka di tangan lainnya. Aku berjalan menembus hujan menuju gerbang. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat bayangan Riko dan Santi di balik jendela yang tertutup rapat. Lampu teras rumah yang hangat itu kini terasa seperti lampu penjara yang baru saja melepaskanku ke dunia yang dingin dan kejam. Aku berjalan menyusuri trotoar, tidak tahu harus kemana. Teman-temanku pasti akan bertanya-tanya jika aku datang malam-malam begini dengan kondisi mengenaskan. Orang tuaku sudah lama tiada. Aku benar-benar sendirian di bawah guyuran hujan. Aku bersumpah dalam hati, aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di laboratorium itu. Atau apa yang terjadi 7 tahun yang lalu. Sambil terus berjalan, ingatanku tiba-tiba melayang kembali ke hari
di mana aku melahirkan di Rumah Sakit Medika Mulia. Aku ingat, malam itu terjadi badai besar dan pemadaman listrik yang cukup lama. Mungkinkah benih kehancuran ini sudah ditanam sejak malam itu? Aku harus kembali ke sana. Aku harus menemukan jawaban sebelum Rico benar-benar menghapusku dari hidupnya selamanya. Namun, langkahku terhenti saat sebuah mobil hitam perlahan melambat di sampingku. Kacanya tertutup rapat, memberikan kesan misterius yang mencekam. Mobil hitam itu berhenti tepat di sampingku, membelah genangan air yang langsung menciprat ke gaun dan kaki Arka. Jantungku berdegup kencang dalam kondisi sekacau ini. Pikiranku menjadi sangat paranoid. Apakah itu Rico yang menyesal? Atau justru orang suruhan Santi yang ingin memastikan aku benar-benar menghilang? Namun, saat kaca jendela itu perlahan turun, aku hanya melihat wajah seorang pria paruh baya yang aku kenali sebagai Pak RT di kompleks kami. Ia menatapku dengan penuh rasa iba, melihatku basah kuyup bersama seorang anak kecil yang menggigil di tengah malam yang buta. Bu Widya? Bu Widya, kenapa di luar hujan-hujan begini dengan Arka? Mana Pak Rico? Tanyanya dengan nada penuh keheranan. Aku tidak sanggup bercerita. Aku hanya bisa menggeleng pelan sambil menahan isak tangis yang mulai menyatu dengan rintik hujan. Saya hanya ingin mencari udara segar sebentar, Pak. Tapi sepertinya kami butuh taksi segera. Pak RT sepertinya mengerti ada masalah keluarga yang sangat berat. Tanpa banyak tanya, ia menawarkan tumpangan sampai ke stasiun terdekat. Di dalam mobil yang hangat, Arka mulai tertidur karena kelelahan. Kepalanya bersandar di pangkuanku yang masih gemetar. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang buram karena air hujan. Pikiranku terus berputar pada satu titik. Hasil tes DNA itu, bagaimana mungkin hasilnya bisa 0% secara biologis? Itu hanya mungkin terjadi jika dua orang benar-benar tidak memiliki hubungan darah. Tapi aku yang melahirkan Arka. Aku melihatnya ditarik keluar dari rahimku. Setelah turun dari mobil Pak RT dan mengucapkan terima kasih, aku memutuskan untuk menyewa sebuah kamar di penginapan murah dekat pinggiran kota. Kamar itu kecil, lembab, dan berbau pembersih lantai yang tajam. Sangat kontras dengan rumah mewah yang baru saja meninggalkanku. Aku membaringkan Arka di kasur yang sedikit keras, menyelimutinya dengan jaketku. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Aku mengeluarkan ponselku. Jemariku mencari kontak seseorang yang mungkin bisa membantuku. Aku menghubungi Maya, sahabatku sejak bangku kuliah yang sekarang bekerja sebagai analis medis di sebuah laboratorium besar. Aku menceritakan segalanya melalui sambungan telepon dengan suara yang terputus-putus oleh tangisan. Wit, tenang dulu, bernafaslah pelan-pelan. Suara Maya terdengar tenang, namun penuh otoritas. 0% itu angka yang sangat mutlak. Jika kamu yakin 1000% bahwa kamu tidak pernah mengkhianati Rico, maka hanya ada dua kemungkinan. Laboratoriumnya salah input data, atau bayi itu tertukar saat di rumah sakit. Mendengar kata tertukar, jantungku seolah mencelos. Tapi Maya, itu rumah sakit besar, Rumah Sakit Medika Mulia, punya prosedur yang sangat ketat. Bagaimana mungkin bisa tertukar? Kesalahan manusia bisa terjadi di mana saja. Widya, apalagi kalau ada faktor eksternal. Kamu bilang tadi ada pemadaman listrik saat malam kamu melahirkan? Itu bisa jadi celah. Protokol bisa saja terabaikan dalam kondisi darurat. Jelas Maya, saran aku. Besok pagi kamu datang ke rumah sakit itu. Minta catatan medis lengkap. Bukan cuma ringkasan lahir. Kamu punya hak sebagai pasien. Pagi harinya, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku membawa Arka menuju rumah sakit Medika Mulia. Bangunan megah itu sekarang tampak seperti monster putih yang menyimpan rahasia kelamku. Aku menuju bagian administrasi dan arsip, meminta catatan persalinanku 7 tahun yang lalu. Namun,
Apa yang aku temukan di sana justru menambah beban di pundakku. Mohon maaf, Ibu Widya. Untuk catatan medis, dari 7 tahun yang lalu, kami sedang melakukan digitalisasi arsip dan sebagian besar data fisik di Bangsal. Melahirkan pada periode tersebut, mengalami kerusakan akibat banjir di ruang penyimpanan 2 tahun lalu. Ujar petugas. Administrasi itu tanpa dosa. Rusak? Semuanya? Tanyaku dengan nada tidak percaya. Saya hanya butuh daftar bayi yang lahir di malam yang sama dengan saya. Pasti ada salinannya. Petugas itu menggeleng sopan. Data tersebut termasuk dalam arsip yang terdampak. Bu, kami hanya memiliki data ringkas tentang kepulangan pasien, tapi rincian jam lahir dan nomor identitas bayi yang lebih spesifik sulit untuk dilacak kembali tanpa data fisik tersebut. Aku merasa ada yang sengaja menutupi jejak ini. Bagaimana mungkin sebuah rumah sakit besar kehilangan data sepenting itu? Aku teringat pada Santi. Saat aku melahirkan dulu, Santi adalah orang yang paling sibuk membantu urusan administrasi karena Riko saat itu sedang panik dan fokus mengurusku. Apakah mungkin Santi ada hubungannya dengan kerusakan data ini? Pikiran itu terdengar gila. Tapi di titik ini, aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Saat aku berjalan gontai keluar dari ruang arsip, aku tanpa sengaja berpapasan dengan seorang wanita parubaya yang mengenakan seragam perawat senior. Ia sedang mendorong kursi roda, namun langkahnya terhenti saat matanya bertemu dengan mataku. Ia menatapku dengan ekspresi yang sangat aneh campuran antara keterkejutan dan rasa bersalah. Nyonya Widya Pramudia, tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk pelan. Iya, benar. Maaf, apakah kita pernah kenal? Wanita itu tampak ingin bicara sesuatu. Bibirnya gemetar, namun ia tiba-tiba menoleh ke arah kamera pengawas di sudut lorong dan mengurungkan niatnya. Saya hanya merasa wajah ibu sangat familiar. Saya bertugas di sini sudah sangat lama. Maafkan saya. Saya harus segera mengantar pasien ini, katanya sambil mempercepat langkahnya, menghilang di balik pintu otomatis menuju ruang operasi. Perilaku perawat itu sangat mencurigakan. Ia tahu namaku, bahkan nama belakang suamiku. Padahal aku sudah tidak pernah ke rumah sakit ini selama bertahun-tahun. Perasaan tidak enak itu semakin kuat. Aku merasa sedang berjalan di tengah jaring laba-laba yang sangat besar, dan setiap gerakanku justru membuatku semakin terjerat. Aku kembali ke penginapan dengan perasaan hampa. Di sana, aku melihat ponselku penuh dengan pesan dari Riko. Bukannya pesan maaf, melainkan pesen-pesen yang berisi caci maki dan ancaman untuk segera mengurus surat cerai. Ia bahkan mengirimkan foto-foto barang pribadiku yang sudah ia kumpulkan di dalam kardis-kardis di depan pagar rumah. Rasa sakit ini benar-benar tidak tertahankan. Aku menatap Arka yang sedang duduk di lantai penginapan, mencoba menggambar di atas kertas kosong dengan krayon yang sisa. Bunda, kapan kita pulang? Arka kangen sama ayah. Ayah masih marah ya sama Arka? Tanyanya dengan mata yang berkokek-kokah. Aku memeluknya sangat erat, mencium rambutnya yang harum. Sabar ya nak, Bunda sedang berusaha. Kita akan segera pulang. Atau kita akan menemukan tempat baru yang lebih baik. Aku tahu, aku harus bertindak cepat. Jika rumah sakit tidak bisa memberiku data, aku harus mencari cara lain. Aku teringat perawat tadi. Aku harus menemukan siapa dia dan apa yang dia ketahui. Namun, saat aku baru saja hendak merencanakan langkah selanjutnya, pintu kamar penginapanku diketuk dengan keras. Saat aku membukanya, 2 orang pria berbadan tegap berdiri di sana dengan wajah dingin. Ibu Widya, kami dari tim kuasa hukum, Pak Riko Pramudia. Kami diperintahkan untuk menyerahkan dokumen gugatan cerai dan permohonan hak asuh anak secara sementara berdasarkan bukti ketidakcocokan biologis yang telah kami terima.
ujar salah satu dari mereka sambil menyodorkan map biru tebal. Aku terpaku. Riko benar-benar ingin mengambil Arka dariku. Setelah dia menyebutnya anak haram, sekarang dia ingin menggunakan Arka sebagai senjata untuk menghancurkanku lebih dalam. Ini bukan lagi sekadar masalah tes DNA. Ini adalah perang untuk menghancurkan hidupku sampai tidak tersisa. Aku harus melawan. Meskipun aku tidak tahu harus mulai dari mana, di tengah kegelapan yang semakin pekat ini, kertas kecil itu seolah menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti hidupku. Cari perawat Neti di klinik Melati, malam ini jam 9. Dia tahu apa yang terjadi pada malam pemadaman listrik itu. Tanganku gemetar saat meremas kertas tersebut. Siapa yang mengirim ini? Apakah perawat senior yang tadi kutemui di rumah sakit? Ataukah ini jebakan lain yang disiapkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkanku? Namun, di titik terendah seperti ini, aku tidak punya kemewahan untuk memilih. Aku harus mengambil risiko. Karena jika aku diam saja, Riko dan pengacaranya akan segera merampas Arka dari pelukanku. Malam itu, hujan belum juga reda. Justru semakin deras Yoliala langit sedang menumpahkan seluruh kemarahannya. Aku menitipkan Arka kepada pemilik penginapan, seorang wanita tua yang cukup baik hati. Aku memberikan sedikit uang tambahan agar dia mau menjaga Arka sementara aku pergi. Arka menatapku dengan mata sayunya. Ia terlihat sangat lelah secara mental. Bunda jangan lama-lama ya. Arka takut kalau Bunda tidak kembali seperti ayah, bisiknya. Kalimat itu bagai pisau yang menghujam jantungku. Tapi aku harus kuat. Aku harus pergi demi dia, demi kebenaran yang menjadi haknya. Aku menempuh perjalanan menuju pinggiran kota menggunakan ojek daring. Klinik Melati ternyata adalah sebuah bangunan tua yang tampak kusam dan tersembunyi di balik deretan ruko yang sudah tutup. Suasananya sunyi. Hanya ada suara rintik hujan yang menghantam atap seng. Aku melangkah masuk. Aroma obat-obatan yang tajam langsung menyambut indera penciumanku. Di meja resepsionis, seorang wanita parubaya dengan kacamata tebal menatapku. Saya mencari perawat Neti, kataku dengan suara yang sedikit bergetar. Wanita itu terdiam sejenak, lalu memberi isyarat agar aku mengikutinya ke sebuah ruangan di bagian belakang. Di sana, duduklah wanita yang tadi kutemui di rumah sakit. Wajahnya tampak jauh lebih lelah di bawah lampu neon yang berkedip-kedip. Ia tidak lagi mengenakan seragam rumah sakit megah, melainkan hanya daster batik sederhana yang sudah pudar warnanya. Duduklah, duduklah. Widya, suaranya parau, penuh dengan beban yang sepertinya sudah ia pikul selama bertahun-tahun. Aku tahu, kamu pasti akan datang. Maafkan aku atas apa yang terjadi di lorong tadi pagi. Aku tidak bisa bicara di sana. CCTV ada di mana-mana, dan mereka mengawasiku. Siapa yang mengawasimu, Bu Neti? Dan apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Tolong, hidupku sedang hancur. Suamiku mengusirku karena hasil tes DNA itu. Aku memohon dengan air mata yang mulai mengalir lagi. Bu Neti menghela napas panjang. Ia menuangkan air putih ke gelas plastik dan menyodorkannya padaku. 7 tahun yang lalu, di Rumah Sakit Medika Mulia, malam itu memang terjadi pemadaman listrik total akibat gardu utama yang tersambar petir. Generator cadangan butuh waktu hampir 10 menit untuk menyala. Di bangsal bayi, kondisinya sangat kacau. Ada 3 bayi yang baru lahir hampir bersamaan dalam rentang waktu 1 jam, termasuk bayimu. Ia berhenti sejenak. Matanya menerawang jauh ke masa lalu. Saat listrik padam, perawat yang bertugas panik, gelang identitas, belum semuanya terpasang dengan sempurna. Dalam kegelapan dan desakan evakuasi sementara, karena ada kekhawatiran arus pendek, bayi-bayi itu dipindahkan ke inkubator darurat. Ketika listrik menyala kembali, terjadi kekeliruan posisi. Kami sadar ada bayi yang tertukar. Tapi apa?
Seruku, hampir berteriak. Seorang wanita datang ke bagian administrasi malam itu. Dia membawa pengaruh besar. Dia adalah kakak iparmu. Santi, Bu Neti, menatapku dengan tatapan menyesal. Dia tahu ada kekacauan itu. Alih-alih membantu kami mengoreksi identitas bayi, dia justru menyuap kepala perawat saat itu untuk tetap membiarkan kekeliruan itu terjadi. Dia memberikan sejumlah uang yang sangat besar untuk memastikan bahwa bayi yang diberikan kepadamu bukanlah bayi biologismu. Duniaku serasa runtuh untuk kedua kalinya. Jadi, dugaanku benar. Santi terlibat. Tapi, kenapa? Kenapa dia begitu tega melakukannya? Apakah hanya karena harta atau ada kebencian yang lebih dalam? Tapi kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia ingin aku membesarkan anak yang bukan darah daging suamiku sendiri? Tanyaku dengan suara yang hilang timbul. Karena dia tahu suamimu sangat menginginkan ahli waris. Jawab Bu Neti dengan memberikan bayi yang salah. Dia memegang rahasia besar yang bisa dia gunakan kapan saja untuk menjatuhkanmu. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan sepertinya waktu itu adalah sekarang. Saat pembagian warisan besar dari keluarga Pramudia akan segera disahkan. Dia ingin kamu terusir. Dan Arka kehilangan haknya karena dia bukan anak biologis Riko. Aku merasa mual. Perutku melilit membayangkan betapa jahatnya rencana yang sudah disusun selama 7 tahun ini. Arka, anak yang kusayangi dengan sepenuh hati, ternyata hanyalah bidak dalam permainan catur Santi yang licik. Dan bayi kandungku, di mana dia? Lalu, di mana anak kandungku, Bu Neti? Siapa yang membawanya? Aku mencengkeram lengan perawat itu, mencari jawaban yang paling krusial. Bu Neti menunduk. Air matanya jatuh. Bayi kandungmu. Dia dibawa oleh keluarga Pratama. Mereka adalah keluarga kaya raya yang juga melahirkan di malam yang sama. Bayi mereka yang sebenarnya meninggal sesaat setelah lahir karena komplikasi pernapasan saat listrik padam. Santi mengatur agar bayi kandungmu menggantikan posisi bayi mereka yang meninggal, sehingga keluarga Pratama tidak perlu tahu bahwa anak mereka tiada, dan mereka memberikan imbalan yang sangat besar kepada rumah sakit melalui perantara Santi. Aku terperangah. Jadi anak kandungku dibesarkan oleh orang lain, dan aku membesarkan anak orang lain, sementara Santi mengeruk keuntungan dari kedua belah pihak dan menyimpan rahasia ini sebagai bom waktu untuk menghancurkanku. Kekejaman ini benar-benar tidak masuk akal. Kamu harus membawa ini, Widya. Bu Neti merogoh laci mejanya dan mengeluarkan sebuah map kusam yang berisi salinan catatan lahir asli yang sempat ia sembunyikan sebelum arsip di rumah sakit dimusnahkan. Ini adalah bukti asli jam lahir dan golongan darah yang belum dimanipulasi. Ini satu-satunya senjatamu. Aku menerima map itu dengan tangan yang kaku. Aku merasa seolah sedang memegang kunci menuju neraka sekaligus surga. Di satu sisi, aku punya bukti untuk membersihkan namaku. Tapi, di sisi lain, kenyataan ini akan menghancurkan Arka. Bagaimana aku bisa memberitahu anak 7 tahun itu bahwa ibunya bukanlah ibunya dan ayahnya bukanlah ayahnya? Aku keluar dari klinik itu dengan perasaan yang campur aduk. Amarah, kesedihan, dan keinginan untuk balas dendam menyatu menjadi satu kekuatan baru yang membakar dadaku. Aku tidak akan lagi menangis. Aku tidak akan lagi memohon pada Riko. Sekarang, aku harus menemukan anak kandungku, dan aku harus menyeret Santi ke lubang yang ia gali sendiri. Namun, saat aku baru saja hendak memanggil taksi untuk kembali ke penginapan, sebuah mobil mewah berwarna perak berhenti tepat di depanku. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita anggun dengan wajah yang sangat cantik, namun tampak sangat pucat keluar dari sana. Ia menatapku dengan mata yang penuh dengan kepedihan, yang sama dengan yang kurasakan. "Kamu Widya kan?" tanyanya dengan suara bergetar. "Ibunda dari anak yang seharusnya bersamaku." Wanita itu adalah Nyonya Pratama.
ibu yang selama ini membesarkan anak kandungku. Dan dari sorot matanya, aku tahu bahwa dia juga baru saja menemukan kebenaran yang menghancurkan hatinya. Di bawah rintik hujan yang mulai mereda, dua ibu yang menjadi korban keserakahan ini berdiri berhadapan, membawa rahasia yang bisa menghancurkan dua keluarga sekaligus. Wanita di hadapanku ini berdiri dengan keanggunan yang tampak rapuh, seolah hembusan angin sedikit saja bisa meruntuhkan seluruh pertahanannya. Dia adalah Sarah Pratama, istri dari pengusaha besar yang namanya sering muncul di berita bisnis. Selama 7 tahun ini, dia telah membesarkan darah dagingku, sementara aku membesarkan anak yang seharusnya berada dalam pelukannya. Kami berdiri di depan klinik melati yang sepi, di bawah sorot lampu jalan yang temaram, membawa beban rahasia yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Aku tidak pernah menyangka akan menemuimu di sini. Di tempat seperti ini, suara Sarah hampir menghilang. Ditelan suara sisa-sisa rintik hujan. Selama ini aku merasa ada yang salah. Anakku, maksudku, anak yang aku besarkan. Dia sangat cerdas, sangat tampan, tapi dia tidak memiliki satupun jejak genetik suamiku atau aku. Aku juga iseng melakukan tes itu, Widya. Dan saat hasilnya keluar, duniaku runtuh. Suamiku hampir menceraikanku. Dia menuduhku berselingkuh dengan rekan bisnisnya. Aku menatapnya dengan rasa empati yang mendalam. Ternyata, penderitaan kami identik. Kami sama-sama dituduh sebagai wanita tidak setia oleh suami kami sendiri karena permainan kotor orang lain. Jadi, Anda juga mengalami hal yang sama? Riko, suamiku sudah mengusirku semalam. Dia tidak mau mendengarkan satupun penjelasanku. Sarah mendekat, memegang tanganku dengan jemarinya yang dingin. Suamiku, Bram, dia lebih kejam. Dia sudah menyiapkan pengacara untuk mengambil hak asuh sepenuhnya dan membuangku tanpa sepeser pun. Tapi kemudian, aku menemukan nama perawat ini, Neti, di buku catatan lama asisten rumah tanggaku yang dulu bekerja di rumah sakit. Aku mengikutimu sejak kau keluar dari penginapan tadi. Aku terkejut mendengar bahwa dia mengikutiku. Namun aku tidak merasa terancam. Ada ikatan batin yang aneh di antara kami dua ibu yang tertukar anaknya. Bu Neti baru saja menceritakan semuanya padaku, Sarah, tentang pemadaman listrik itu dan tentang Santi. Mendengar nama Santi, mata Sarah berkilat penuh kemarahan. Santi, wanita itu yang datang ke rumah kami 7 tahun lalu, membawa kabar duka bahwa bayi kami meninggal. Tapi kemudian dia menawarkan solusi dengan memberikan bayi lain yang dia klaim sebagai bayi yang tidak diinginkan ibunya. Dia memeras kami, Widya, setiap tahun. Dia meminta uang dalam jumlah besar dengan ancaman akan membongkar rahasia ini kepada suamiku bahwa anak itu bukan anak kandung kami. Aku membayarnya karena aku terlanjur mencintai anak itu. Aku tidak tahu kalau anak itu adalah anakmu. Tangisku pecah lagi. Kekejaman Santi benar-benar di luar nalar manusia. Dia tidak hanya menghancurkan hubunganku dengan Riko, tapi dia juga memeras keluarga lain dan mempermainkan nyawa 2 orang anak. Dia membiarkan aku hidup dalam kemiskinan kasih sayang suami. Sementara dia menikmati uang dari keluarga Pratama. Lalu, bagaimana dengan anakku? Siapa namanya? Bagaimana keadaannya? Tanyaku dengan suara yang serak. Merindukan sosok yang bahkan belum pernah aku kenal identitas aslinya. Sarah menyunggingkan senyum sedih sambil merogoh ponselnya. Ia menunjukkan sebuah foto anak laki-laki dengan kaos polo biru. Wajahnya, ya Tuhan, wajah itu adalah fotokopi dari wajah Riko saat masih kecil yang pernah kulihat di album foto lama. Matanya, bentuk bibirnya, bahkan cara dia tersenyum. Itu benar-benar anakku. Namanya adalah Elang. Elang adalah anak yang sangat lembut, Widya. Dia sangat mirip dengan pria yang kau sebut sebagai suamimu itu, bisik Sarah dan Arka. Aku sering melihat fotonya
di media sosial milik suamimu dulu. Sebelum semua ini meledak, Arka sangat mirip denganku saat aku masih kecil. Dia adalah anak kandungku yang kukira sudah meninggal dunia. Kami terdiam cukup lama dalam keheningan yang menyakitkan. Pergolakan batin mulai menyerangku. Di satu sisi, aku ingin segera berlari dan memeluk Elang, anak kandungku. Aku ingin merebut kembali waktu 7 tahun yang hilang. Namun di sisi lain, bayangan Arka yang sedang menungguku di penginapan muncul. Arka yang menangis ketakutan, Arka yang memeluk kakiku, Arka yang mengenali aku sebagai satu-satunya ibunya. Bisakah aku meninggalkannya begitu saja? Bisakah aku memberitahunya bahwa aku bukan ibunya? Apa yang harus kita lakukan sekarang, Sarah? Tanyaku penuh keraguan. Jika kita membongkar ini, Arka akan hancur. Elang juga akan bingung. Hidup mereka akan berubah total. Sarah menunduk. Air matanya jatuh membasahi layar ponselnya. Aku mencintai Elang, Widya. Meskipun dia bukan darah dagingku, aku yang menyusuinya. Aku yang menjaganya saat dia demam. Aku yang mendengar kata pertama yang keluar dari mulutnya. Tapi aku juga merindukan Arka. Aku merindukan anak yang kukira sudah dikubur 7 tahun lalu. Kami berada dalam dilema yang tidak memiliki solusi sempurna. Kebenaran akan menyembuhkan luka kami sebagai istri yang difitnah. Namun kebenaran juga akan merobek hati 2 anak yang tidak berdosa. Namun, kami tidak bisa diam saja. Suami kami, mosing-mosing, sedang bersiap untuk menghancurkan kami secara hukum. Kita harus bersatu. Kataku dengan nada yang lebih tegas. Santi harus membayar semua ini. Dia adalah pemicu kehancuran ini. Kita harus mengumpulkan bukti yang lebih kuat dari sekadar cerita Bu Neti. Kita harus menjebak Santi agar dia mengakui semuanya di depan Riko dan Bram. Sarah mengangguk setuju. Aku punya rekaman pembicaraan saat Santi meminta uang padaku bulan lalu. Dia sangat sombong. Dia bilang tidak ada yang bisa menghentikannya karena dia sudah memusnahkan semua bukti di rumah sakit. Dia tidak tahu kalau Bu Neti masih menyimpan salinannya. Rencana mulai tersusun di kepala kami. Namun, di tengah pembicaraan serius itu, ponselku bergetar hebat. Sebuah panggilan video dari nomor yang tidak kukenal. Aku mengangkatnya, dan jantungku seolah copot saat melihat layar. Arka berada di sana, di dalam sebuah mobil yang bergerak cepat. Dia menangis histeris sambil memanggil-manggil namaku. Di sampingnya, duduk Riko dengan wajah yang gelap dan penuh amarah. Dan yang membuatku paling ketakutan adalah kehadiran Santi di kursi depan. Menatap ke arah kamera dengan senyum kemenangan yang menjijikkan. Widya, kamu pikir kamu bisa lari? Suara Riko terdengar sangat kasar di telepon. Aku sudah mengambil Arka dari penginapan kumuh itu. Anak ini tidak pantas bersamamu. Aku akan membawanya keluar kota, jauh dari pengaruh wanita seperti kamu, sampai proses hukum selesai. Riko, jangan. Arka sedang sakit, dia butuh aku, teriakku histeris ke arah ponsel. Santi mengambil alih ponsel itu, wajahnya memenuhi layar. Jangan cari masalah lagi, Widya. Nikmati malam terakhirmu sebagai ibu. Arka akan baik-baik saja bersama kami. Setidaknya sampai kami menemukan tempat yang cocok untuknya. Mungkin panti asuhan lebih baik untuk anak, tanpa asal-usul yang jelas kan? Sambungan terputus. Aku terjatuh di aspal, meraung sejadi-jadinya. Mereka membawa Arka. Mereka membawa anakku anak yang meskipun bukan darah dagingku, adalah seluruh jiwaku. Sarah langsung merangkulku, mencoba menenangkanku, meskipun dia sendiri gemetar hebat. Kita tidak boleh kalah, Widya. Kita harus mengejar mereka. Seru Sarah. Aku tahu kemana mereka akan pergi. Keluarga Pramudia punya rumah peristirahatan di puncak yang sering digunakan untuk menyembunyikan masalah keluarga. Kita akan ke sana sekarang. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Kesedihan ini telah berubah menjadi keberanian yang nekat. Aku tidak akan membiarkan Santi menyakiti Arka lebih jauh.
Aku juga tidak akan membiarkan Riko terus hidup dalam kebohongan yang diciptakan kakaknya sendiri. Dengan bantuan Sarah dan mobil mewahnya, kami membelah kegelapan malam menuju puncak, memulai perjalanan yang akan menjadi titik penentuan apakah kami bisa merebut kembali hidup kami, atau justru kehilangan segalanya untuk selamanya. Di dalam kecepatan mobil yang melaju, aku mengepalkan tangan, memegang map dari Bu Neti, seolah itu adalah pedang yang siap kuhujamkan pada kebohongan yang telah membakar hidupku. Mobil mewah milik Sarah membelah jalanan menanjak menuju kawasan puncak dengan kecepatan yang membuat jantungku seolah tertinggal di belakang. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti pepohonan pinus dan menyamarkan jarak pandang, menciptakan suasana yang mencekam, seolah alam pun sedang menyembunyikan sebuah kebenaran yang mengerikan. Di sampingku, Sarah fokus mengemudi dengan rahang yang mengeras. Kami tidak banyak bicara, hanya ada desahan napas yang berat dan suara wiper mobil yang beradu dengan sisa gerimis. Aku memeluk map kusam dari Bu Neti di dadaku, satu-satunya bukti yang bisa membalikkan keadaan. Namun, di tengah perjalanan yang tegang itu, pikiranku kembali berputar. Ada sesuatu yang mengganjal. Jika Santi melakukan semua ini demi harta warisan keluarga Pramudia, bukankah lebih logis jika dia membiarkan aku dan Riko memiliki anak kandung kami sendiri? Kenapa dia harus bersusah payah menukar bayi kami dengan bayi keluarga Pratama yang sudah meninggal? Ada potongan teka-teki yang hilang. Sebuah rahasia yang jauh lebih gelap daripada sekadar perebutan harta. Sarah, panggilku pelan, memecah keheningan. Apa kamu pernah merasa ada yang aneh dengan alasan Santi memerasmu selama 7 tahun ini? Maksudku, kenapa dia begitu yakin rahasia ini tidak akan terbongkar? Sarah terdiam sejenak. Matanya tetap lurus ke depan. Dia selalu bilang kalau suamiku, Bram, tidak akan pernah mau menerima kenyataan bahwa ahli waris satu-satunya adalah anak orang lain. Tapi ada satu hal, Widya. Setiap kali dia datang meminta uang, dia sering bergumam tentang menebus kesalahan masa lalu. Aku tidak pernah mengerti apa maksudnya sampai sekarang. Saat itulah ponsel Sarah berdering. Sebuah pesan masuk dari orang suruhannya yang bertugas memantau pergerakan Santi. Sarah membacanya dengan cepat dan wajahnya mendadak pucat pasi. Ia segera menepikan mobil di bahu jalan yang gelap. Ada apa? Sarah, tanyaku cemas. Widya, ini lebih gila dari yang kita bayangkan. Suara Sarah bergetar. Orangku baru saja menemukan data tambahan dari arsip lama rumah sakit yang sempat diselamatkan sebelum banjir. Ini bukan soal bayi yang tertukar karena ketidaksengajaan listrik padam saja. Ini adalah rencana terencana. Sarah menyodorkan ponselnya padaku. Di sana terdapat sebuah foto dokumen lama yang menunjukkan riwayat medis Santi. Mataku terbelalak membaca catatan tersebut. 7 tahun yang lalu, di bulan yang sama saat aku melahirkan, Santi juga terdaftar sebagai pasien di rumah sakit yang sama secara rahasia. Ia mengalami keguguran di usia kehamilan 8 bulan. Tepat seminggu sebelum aku melahirkan. Dia keguguran? Bisikku tidak percaya. Ya, dan dia menyembunyikan itu dari semua orang, termasuk Riko dan ibunya. Dia berpura-pura masih hamil dengan menggunakan bantal di perutnya. Lanjut Sarah dengan nada ngeri. Rencana awalnya, dia ingin mencuri bayi kandungmu untuk diakui sebagai anaknya sendiri agar dia mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dari mendiang ayahnya. Tapi ternyata, di malam itu, bayi keluarga Pratama meninggal dunia. Santi melihat peluang bisnis yang lebih menguntungkan. Dia menjual bayi kandungmu kepada kami karena suamiku berani membayar miliaran rupiah. Lalu dia memberikan bayi kami yang sudah meninggal itu ke rumah sakit untuk dibuang. Dan memberikan bayi lain yang tidak dikenal kepada kamu untuk menjeratmu dalam kebohongan ini. Tunggu, bayi lain yang tidak dikenal? Suaraku tercekat. Maksudmu,
Arka bukan anak siapapun di antara kita. Sarah menatapku dengan mata yang penuh air mata. Arka bukan anak kandungku yang kukira meninggal. Widya, anak kandungku benar-benar meninggal malam itu. Arka adalah bayi dari seorang wanita tunawisma yang meninggal saat melahirkan di bangsal kelas 3 di saat yang bersamaan. Santi mengambil bayi itu karena tidak ada yang akan mencarinya dan menukarnya dengan bayimu yang seharusnya kamu peluk. Dia melakukan triple switch, 3 pertukaran sekaligus. Duniaku benar-benar berputar. Arka bukan anak kandungku. Dan dia juga bukan anak kandung Sarah. Dia adalah anak yang kehadirannya bahkan tidak dianggap oleh dunia. Namun selama 7 tahun ini, aku telah mencintainya dengan seluruh nyawaku. Dan anak kandungku yang sebenarnya, Elang, hidup sebagai anak Sarah di bawah bayang-bayang pemerasan Santi. Jadi, Santi telah membohongi kita semua selama 7 tahun. Dia membuatku membesarkan anak tanpa identitas. Dia menjual anakku padamu. Dan dia membiarkan anakmu meninggal tanpa nisan yang layak. Aku meraung di dalam mobil, memukul dashboard dengan penuh kemarahan. Dan sekarang, kata Sarah sambil menyalakan mesin kembali, dia membawa Arka ke rumah puncak bukan untuk menyembunyikannya, tapi untuk menyingkirkannya. Riko sedang dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Santi menghasut Riko bahwa Arka adalah bukti nyata pengkhianatanmu. Jika Arka hilang atau celaka malam ini, maka tidak akan ada bukti fisik yang bisa digunakan untuk tes DNA ulang di masa depan. Kita harus sampai ke sana sebelum mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Mobil kembali melesat, menembus kabut yang semakin pekat. Lokasi rumah peristirahatan keluarga Pramudia kini sudah terlihat di kejauhan. Sebuah villa besar dengan arsitektur kolonial yang berdiri angkuh di puncak bukit. Lampu-lampu villa itu berpijar kuning redup, dikelilingi oleh hutan pinus yang sunyi. Kami sampai di gerbang depan yang terkunci rapat. Tanpa pikir panjang, Sarah menabrakkan mobil mewahnya ke gerbang besi itu hingga terbuka paksa. Suara benturan keras itu memecah keheningan malam. Kami keluar dari mobil dan berlari menuju pintu utama. Di dalam ruang tengah yang luas, dengan perapian yang menyala, aku melihat pemandangan yang menghancurkan hatiku. Arka duduk di pojok ruangan, meringkuk ketakutan dengan tangan menutupi telinganya. Sementara itu, Riko berdiri di tengah ruangan dengan botol minuman keras di tangannya. Wajahnya merah padam. Di hadapannya, Santi berdiri dengan tenang. Wajahnya tampak sangat puas. "Riko, berhenti!" teriakku sekuat tenaga. Riko menoleh. Matanya sayu dan penuh kebencian. "Mau apa lagi kamu kesini, Widya? Membawa wanita kaya ini untuk membelamu? Apa dia selingkuhanmu juga? Atau dia perantara pria yang menghamili kamu? Jaga bicaramu." Riko, Sarah maju dengan keberanian yang luar biasa. "Istrimu tidak pernah mengkhianatimu. Satu-satunya pengkhianat di ruangan ini adalah wanita yang berdiri di sampingmu." Santi tertawa renyah, suara tawa yang terdengar sangat iblis. "Oh, Sarah, kamu datang membawa drama baru? Hati-hati, atau suamimu akan tahu bahwa kamu membayar miliaran untuk seorang anak curian." Dia sudah tahu, Santi. Bohong, Sarah, untuk menggertak. Dan polisi sedang dalam perjalanan ke sini. Kami tahu semuanya tentang keguguranmu, tentang penjualan bayi elang, dan tentang bayi malang yang kamu ambil dari bangsal kelas 3 ini. Wajah Santi mendadak berubah. Ketenangannya retak. Ia melirik ke arah Riko yang mulai tampak bingung. "Riko, jangan dengarkan mereka. Mereka hanya ingin memanipulasimu agar kamu tidak menceraikan Widya." Aku berjalan mendekati Arka, namun Riko menghalangi jalanku. "Jangan mendekat, Widya," katakan padaku. "Apa benar apa yang mereka katakan? Apa Arka bukan anakmu juga?" Aku menatap Riko dengan mata yang perih. Arka adalah anak yang aku besarkan dengan cinta. Riko, sesuatu yang tidak pernah kamu pahami,
karena kamu lebih memilih percaya pada kertas daripada hati istrimu sendiri. Tapi kalau kamu mau tahu kebenarannya, aku melempar map dari Bu Neti ke wajahnya. Baca itu, baca bagaimana kakakmu yang tercinta menjual anak kandungmu sendiri seharga rumah mewah ini. Riko dengan tangan gemetar membuka map itu. Di saat yang sama, kabut di luar semakin menebal, dan dari kejauhan, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat, membelah kesunyian puncak. Santi mulai tampak panik. Ia melangkah mundur menuju pintu belakang. Namun Sarah sudah lebih dulu mengunci akses tersebut. Inilah momen di mana semua topeng akan terlepas, dan kebenaran yang pahit akan menelan mereka yang telah bermain dengan nyawa manusia. Villa di atas bukit itu kini terasa seperti sebuah arena persidangan yang mencekam. Angin kencang dari luar menghantam jendela-jendela kaca besar, menimbulkan suara menderu yang menyatu dengan detak jantungku yang kian tak beraturan. Riko berdiri mematung di tengah ruangan. Jemarinya mencengkeram erat. Lembaran-lembaran kertas dari Bu Neti, matanya yang merah karena amarah dan alkohol mulai menelusuri. Baris demi baris, data medis yang selama ini disembunyikan darinya. Cahaya lampu gantung yang rimeng-rimeng membuat bayangannya tampak rapuh di atas lantai marmer yang dingin. Apa maksud dari catatan ini? Suara Riko bergetar, nyaris berupa bisikan yang menyakitkan. Santi, di sini tertulis, kamu masuk rumah sakit itu seminggu sebelum Widya melahirkan. Kamu keguguran? Santi yang tadi tampak tenang, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Ia mencoba meraih kertas itu dari tangan Riko. Namun Riko menepisnya dengan kasar. Jawab aku, Mbak, kamu bilang padaku dan ibu kalau kamu melahirkan di luar kota dan bayimu meninggal saat persalinan. Tapi di sini tertulis, kamu mengalami pendarahan hebat dan janinmu sudah tidak bernyawa sebelum dilahirkan. Kenapa kamu bohong? Santi melangkah mundur. Matanya melirik ke arahku, dan Sarah dengan tatapan penuh kebencian yang berkilat. Itu urusan pribadiku, Riko. Aku tidak mau membuat ibu sedih. Jadi aku merahasiakannya. Apa hubungannya dengan tes DNA anak haram itu? Hubungannya adalah kamu menjual anak kandungku, teriakku. Melangkah maju, hingga kini aku berdiri tepat di depan Santi. Rasa takutku telah menguap, berganti dengan keberanian seorang ibu yang telah dirampas haknya. Kamu melihat bayi kandungku sangat mirip dengan Riko. Dan kamu tahu, keluarga Sarah sedang putus asa karena bayi mereka meninggal. Kamu menukar mereka. Kamu memberikan bayi kandungku kepada Sarah demi uang miliaran rupiah. Lalu kamu mengambil bayi tak bernyawa milik Sarah untuk dibuang sebagai sampah medis. Dan akhirnya, kamu mengambil Arka. Aku menunjuk ke arah Arka yang masih meringkuk di pojok, menatap kami semua dengan mata yang penuh trauma. Kamu mengambil Arka dari seorang ibu malang yang meninggal di kelas 3 hanya untuk dijadikan alat pemuas rencanamu. Kamu ingin aku membesarkan anak yang tidak punya hubungan darah dengan Riko agar suatu saat nanti, ketika warisan akan dibagikan, kamu bisa menjatuhkanku dengan bukti DNA ini. Kamu ingin Riko membenciku dan mengusirku agar seluruh harta jatuh ke tanganmu, kan? Keheningan yang mengikuti kalimatku terasa sangat berat. Riko menatap Santi dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, sebuah kehampaan yang lahir dari rasa percaya yang dikhianati secara total. Ia perlahan melihat ke arah Arka, lalu kembali ke kertas di tangannya. Mbak, katakan padaku ini semua bohong. Lirih Riko. Katakan kalau Widya hanya mengarang cerita karena dia marah padaku. Santi tiba-tiba tertawa. Bukan tawa yang lucu, melainkan tawa histeris yang menusuk telinga. Ia menyisir rambutnya dengan tangan yang gemetar. Harta? Tentu saja ini soal harta, Riko. Kamu pikir kenapa ayah memberikan hampir seluruh saham perusahaan padamu? Hanya karena kamu anak laki-laki? Aku yang bekerja keras. Aku yang membangun pondasi. Tapi kamu yang mendapatkan segalanya.
Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi hakku. Ia kemudian menatapku dengan mata yang melotot. Dan kamu, Widya, kamu hanyalah wanita beruntung yang masuk ke keluarga ini dan mencoba merebut perhatian Riko dariku. Aku memberikan Arka padamu agar kamu merasa bahagia sebagai ibu. Padahal sebenarnya, kamu hanya membesarkan sampah jalanan. Aku yang memegang kendali atas hidupmu selama 7 tahun ini. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Mendengar kata-kata itu, Riko melepaskan botol di tangannya hingga pecah berkeping-keping di lantai. Ia melangkah maju dan mencengkeram bahu Santi dengan kuat. "Di mana anakku? Mbak, di mana darah dagingku yang kamu jual?" Sarah maju ke depan, berdiri di sampingku dengan martabat yang luar biasa. "Anakmu ada bersamaku, Riko." Namanya Elang. Selama 7 tahun ini, aku membesarkannya dengan penuh cinta. Meskipun aku selalu merasa ada yang janggal, karena dia sangat mirip denganmu. Santi memeras aku setiap bulan, mengancam akan mengambil Elang jika aku tidak mengirimkan uang. Dia telah merobek 2 keluarga sekaligus. Riko jatuh terduduk di kursi kayu besar, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Isak tangis seorang pria yang hancur terdengar memenuhi ruangan. Ia baru menyadari bahwa selama 7 tahun ini, ia telah memuja anak yang bukan darah dagingnya namun yang lebih menyakitkan. Ia telah membuang istrinya yang setia dan anak kandungnya sendiri karena hasutan kakaknya. "Maafkan aku, Widya, maafkan aku," gumam Riko di sela tangisnya. Namun, drama ini belum berakhir. Santi, yang merasa sudah terpojok, tiba-tiba berlari menuju Arka sebelum ada yang sempat bereaksi. Ia menarik tangan kecil Arka dengan kasar dan menyeretnya menuju balkon lantai 2 yang terbuka. Angin kencang langsung menyambar mereka, membuat tirai-tirai beterbangan liar. "Santi, apa yang kamu lakukan?" teriakku histeris. Santi berdiri di tepi balkon, memegangi Arka yang terus menangis memanggil namaku. Di bawah sana, terdapat jurang terjal yang dipenuhi pepohonan pinus yang gelap. Jika aku harus hancur, maka tidak akan ada yang mendapatkan kebahagiaan malam ini. Anak ini adalah bukti hidup kegagalanku. Dan dia tidak boleh ada lagi. "Jangan!" Riko berteriak sambil mencoba mendekat. Namun Santi semakin memundurkan langkahnya ke tepi pagar. "Jangan mendekat, Riko, atau aku akan melompat bersamanya. Biarkan aku pergi dari sini dengan uang yang sudah aku siapkan. Atau kita semua akan berakhir tragis," teriak Santi dengan wajah yang sudah bener-bener gila. Di lokasi yang kontras ini, di satu sisi adalah kemewahan villa yang megah, dan di sisi lain adalah jurang kematian yang dingin. Nasib Arka berada di ujung tanduk. Aku menatap Sarah, dan dalam sekejap kami saling mengerti. Kami harus melakukan sesuatu sebelum kegilaan Santi merenggut nyawa anak tak berdosa itu. Di tengah badai yang mengamuk, aku menyadari bahwa pembuktian ini bukan lagi soal DNA, tapi soal nyawa dan pengampunan yang harus diperjuangkan di detik-detik paling kritis dalam hidup kami. Angin pegunungan menderu masuk ke dalam ruangan melalui pintu balkon yang terbuka lebar, memadamkan beberapa lilin, dekorasi, dan membuat suasana menjadi rimang-rimang yang mencekam. Di sana, di ambang antara hidup dan mati, Santi berdiri dengan napas terengah-engah. Ia mencengkeram lengan Arka begitu kuat hingga anak itu meringis kesakitan. Arka, dengan wajah yang basah oleh air mata dan tubuh yang bergetar hebat, menatapku dengan tatapan memohon yang paling menyayat hati. "Bunda, tolong Arka. Bunda takut." Suaranya hilang, ditelan suara gemuruh angin. "Lepaskan dia, Santi. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya anak kecil," teriakku sambil mencoba melangkah perlahan. Telapak tanganku terbuka sebagai tanda aku tidak membawa senjata. Jantungku terasa ingin melompat keluar dari dada, melihat betapa dekatnya tumit sepatu Santi dengan bibir pagar balkon yang licin karena sisa hujan.
anak kecil? Dia adalah kutukan bagiku. Widya, Santi berteriak histeris. Rambutnya yang berantakan tertiup angin hingga menutupi sebagian wajahnya yang kini tampak seperti iblis. Selama 7 tahun, aku harus melihat wajahnya yang menjijikan ini. Setiap kali aku berkunjung ke rumahmu, setiap kali Riko memanjakannya, aku merasa mual karena aku tahu dia hanyalah anak pungut dari kasta rendah yang aku ambil untuk menghancurkanmu. Aku benci kalian semua. Riko mencoba bergerak dari sisi lain, mencoba mendekati Santi melalui celah di balik sofa besar. Namun, Santi menyadarinya. Ia menarik Arka lebih dekat ke tepi, membuat tubuh kecil itu setengah menggantung di atas kegelapan jurang. Berhenti di situ, Riko. 1 langkah lagi, dan aku pastikan anak ini akan menyentuh dasar jurang sebelum polisi sempat naik ke bukit ini. Riko membeku. Wajahnya yang tadinya penuh amarah, kini pucat pasi oleh rasa bersalah yang teramat dalam. Mbak, aku mohon, aku akan memberikan apapun. Kamu mau uang? Kamu mau perusahaan? Ambil semuanya. Tapi jangan sakiti Arka. Jangan sakiti darah daging yang selama ini aku anggap sebagai nyawaku sendiri. Meski dia bukan anak kandungku. Sarah, yang sedari tadi diam sambil menahan napas, tiba-tiba melangkah maju dengan tenang. Ia tidak berteriak. Suaranya rendah dan penuh wibawa. Santi, lihat aku. Kamu bilang, kamu memeras aku karena kamu benci kemiskinan. Kamu ingin kekuasaan kan? Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu berdiri di sana, di ujung jurang, membawa anak yang tidak bersalah. Jika kamu melompat atau menjatuhkannya, kamu tidak akan mendapatkan apapun selain kematian atau penjara seumur hidup. Elang, anak kandung Widya yang kamu berikan padaku. Dia sangat mencintaimu sebagai Tante Santi. Apa kamu tega menghancurkan ingatan anak itu tentangmu? Santi terdiam sejenak. Nama Elang sepertinya memberikan sedikit efek padanya. Namun itu hanya sementara. Dia bukan mencintaiku. Dia hanya mencintai uang yang aku berikan padanya. Tidak ada yang benar-benar mencintaiku di keluarga ini. Ayah selalu memuja Riko, dan ibu selalu bangga pada keberhasilan Riko. Aku hanya bayangan. Di tengah keputusasaan itu, aku menyadari bahwa aku tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Aku melihat ke bawah, ke arah lantai balkon. Ada sebuah kabel lampu hias yang melintang di sana, masih terhubung dengan aliran listrik. Jika aku bisa mengalihkan perhatiannya sesaat saja. Santi, seruku dengan nada yang lebih melunak. Aku tidak akan menuntutmu. Aku bersumpah, kami akan membiarkanmu pergi ke luar negeri dengan uang yang kamu inginkan. Tapi tolong, berikan Arka padaku. Aku yang membesarkannya. Aku yang menyuapinya saat dia sakit. Bagiku, dia tetap anakku. Tidak peduli siapa orang tua biologisnya. Jangan biarkan tanganmu berlumuran darah anak sekecil ini. Aku terus bicara, menceritakan kenangan-kenangan manis saat Arka masih bayi, saat pertama kali dia belajar berjalan, dan bagaimana dia selalu menanyakan Tante Santi setiap kali ada acara keluarga. Aku melihat pegangan Santi pada Arka sedikit melonggar. Ia mulai terisak. Sebuah tangis frustrasi dari seseorang yang rencananya telah hancur total. Aku hanya ingin diakui, isak Santi. Saat itulah, sebuah kilat menyambar di langit. Diikuti suara guntur yang memekakan telinga. Santi terkejut, dan kakinya terpeleset di ubin yang licin. Ia menjerit, tubuhnya limbung ke belakang. Arka, teriakku sekuat tenaga. Riko melompat dengan kecepatan yang luar biasa. Tangannya berhasil meraih kerah baju Arka tepat saat anak itu terlepas dari dekapan Santi. Namun, karena momentum yang besar, Santi tidak bisa menahan berat tubuhnya sendiri. Ia terjatuh ke arah belakang. Tangannya sempat menggapai pagar, namun licin. Dalam satu gerakan yang penuh keberanian dan kemarahan yang tertahan, Sarah berlari dan membantu Riko menarik Arka
masuk ke dalam area balkon yang aman. Arka terjatuh ke pelukanku. Kami berdua tersungkur di lantai. Aku memeluknya begitu erat, menenggelamkan wajahnya di dadaku. Tidak ingin dia melihat kengerian yang terjadi selanjutnya. Santi masih bergantung di pagar dengan satu tangan. Matanya melotot menatap Riko. "Riko, tolong, aku." Riko menatap kakaknya dengan pandangan yang sangat kompleks. Ada kasih sayang yang tersisa, namun ada pula luka yang tak akan pernah sembuh. Ia mengulurkan tangannya, mencoba meraih tangan Santi. "Pegang tanganku, Mbak." Namun, sebelum tangan mereka bersentuhan, suara sirena polisi terdengar sangat dekat di depan halaman villa. Lampu-lampu biru dan merah memantul di kaca-kaca jendela. Ketakutan akan penjara sepertinya lebih besar bagi Santi daripada ketakutan akan kematian. Ia menatap Riko untuk terakhir kalinya, sebuah tatapan penuh kebencian dan kekalahan. Pegangannya terlepas, dan ia terjatuh ke dalam kegelapan jurang di bawah sana. Menghilang di balik pepohonan yang rimbun, suasana mendadak sunyi. Hanya menyisakan suara tangisan Arka dan deru napas kami yang memburu. Badai perlahan mulai menjauh, namun luka di hati kami baru saja mulai terasa perihnya. Riko berlutut di lantai balkon, menatap tangannya yang gagal atau mungkin sengaja dilepaskan oleh kakaknya sendiri. Sarah menyentuh bahuku, memberikan kekuatan. Kami semua selamat. Tapi rahasia ini telah mengubah kami menjadi manusia yang berbeda. Kami berdiri di lokasi yang kontras antara hidup dan mati, menyadari bahwa kemenangan ini terasa sangat pahit di lidah. Suara sirena polisi yang memekakkan telinga kini menjadi latar belakang dari keheningan yang mematikan di dalam villa itu. Petugas berseragam masuk dengan senjata siaga. Namun mereka hanya menemukan pemandangan yang menyedihkan. Seorang pria yang hancur bersimpuh di balkon. Seorang wanita kaya yang berdiri dengan sisa-sisa harga diri yang terluka. Dan aku yang masih memeluk Arka di atas lantai dingin. Mencoba menutupi matanya agar ia tidak perlu melihat noda hitam yang ditinggalkan oleh kebencian manusia. Tim penyelamat segera bergerak menuruni jurang dengan teli-teli baja dan lampu sorot yang kuat. Cahaya putih itu menyapu pepohonan gelap di bawah sana, mencari sosok Santi yang telah memilih jalan kegelapannya sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan apa yang mereka cari. Tubuh itu ditemukan tersangkut di dahan pohon besar di lereng curam. Tidak bergerak, tidak lagi memiliki kekuatan untuk memanipulasi siapapun. Santi masih hidup, namun tim medis yang mengangkatnya memberikan isyarat bahwa cedera tulang belakang dan benturan di kepalanya kemungkinan besar akan membuatnya menghabiskan sisa hidupnya dalam keheningan total di balik jeruji rumah sakit. Penjara. Widya. Suara Riko memecah kesunyian. Ia mendekat dengan langkah yang gontai, seolah setiap inci gerakannya diberati oleh ribuan ton rasa bersalah. Ia berlutut di depanku, namun ia tidak berani menyentuhku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku telah menjadi pria yang paling bodoh dan paling kejam di dunia ini. Aku menatapnya dengan mata yang sudah kering dari air mata. Rasa sakit itu sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, sesuatu yang lebih permanen. Kamu tidak hanya bodoh, Riko. Kamu kehilangan kepercayaanmu pada satu Satania, orang yang tidak pernah membohongimu. Kamu membuang istrimu dan anak yang memanggilmu ayah, hanya karena selembar kertas dan bisikan seorang wanita yang haus kekuasaan. Riko menunduk. Bahunya terguncang hebat oleh tangisan yang tertahan. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Widya, apapun. Aku akan menyerahkan seluruh saham perusahaan atas namamu. Aku akan pergi jika kamu mau. Tapi tolong, jangan biarkan aku kehilangan kalian. Harta tidak bisa membeli waktu 7 tahun yang hilang, Riko. Sahut Sarah dengan nada tajam. Ia berdiri di belakangku, memberikan perlindungan yang selama ini tidak kudapatkan dari suamiku sendiri. Dan harta
juga tidak bisa menghapus trauma yang dialami Arka malam ini. Kamu harus bertanggung jawab pada hukum. Karena pembiaranmu atas tindakan Santi selama ini juga merupakan bagian dari kehancuran ini. Polisi mulai mengamankan barang bukti. Laptop Santi, ponselnya yang penuh dengan riwayat pemerasan terhadap Sarah, dan salinan dokumen medis palsu disita satu persatu. Rahasia yang selama 7 tahun ia bangun dengan sangat rapi, kini terbongkar di depan mata publik. Berita tentang skandal keluarga Pramudia mulai menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut hingga ke media sosial. Prediksi awal tentang cerita ini akan menjadi viral, terbukti benar, namun dengan cara yang paling menyakitkan bagi kami. Keluarga Pratama juga tidak luput dari guncangan. Bram, suami Sarah, tiba di lokasi dengan wajah penuh kemarahan. Namun, saat ia melihat istrinya berdiri bersama aku dan bukti-bukti kejahatan Santi, egonya runtuh. Ia menyadari bahwa anak yang ia bangga-banggakan sebagai elang sebenarnya adalah anak kandung Riko dan aku. Kehancuran rencana jahat Santi tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tapi juga meruntuhkan pilar-pilar kebanggaan dua keluarga besar. Santi kehilangan segalanya. Hartanya yang ia kumpulkan dari hasil memeras Sarah selama bertahan-tahan langsung dibekukan oleh pihak berwajib. Ia tidak lagi memiliki apa-apa. Tidak ada warisan, tidak ada kekuasaan, dan tidak ada lagi keluarga yang mau mengakuinya. Ia menjadi hantu dalam sejarah keluarga kami. Sebuah peringatan tentang apa yang terjadi ketika keserakahan melampaui kasih sayang darah. Di tengah kekacauan itu, aku membawa Arka menuju ambulans untuk diperiksa kesehatannya. Arka menggenggam jariku dengan sangat erat. Seolah-olah jika ia melepaskannya sedikit saja, ia akan terseret kembali ke dalam kegelapan. Aku menatap keluar jendela ambulans, melihat villa megah itu perlahan menjauh. Rumah itu, yang dulu kuanggap sebagai istana cintaku, kini hanyalah sebuah bangunan kosong yang dipenuhi dengan kenangan tentang pengkhianatan. Bunda, panggil Arka lirih. Tante jahat itu sudah pergi? Sudah, sayang. Dia tidak akan pernah bisa menyakitimu lagi, bisikku sambil mencium keningnya yang hangat. Lalu, ayah juga pergi? Aku terdiam. Aku melihat Riko berdiri di kejauhan, dikelilingi oleh polisi dan pengacara, menatap ambulans kami dengan pandangan yang penuh kerinduan dan keputusasaan. Di titik ini, aku menyadari bahwa kehancuran rencana Santi hanyalah awal dari perjalanan panjang kami untuk menyembuhkan luka. Kebenaran telah terungkap, namun harganya sangat mahal. Aku telah memenangkan kembali namaku, tapi aku telah kehilangan gambaran tentang keluarga sempurna yang selama ini aku yakini. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai di Villa Puncak itu. Dunia luar mungkin sudah mulai melupakan berita viral tentang skandal bayi tertukar keluarga Pramudia. Namun bagi kami yang menjalaninya, waktu seolah berjalan lebih lambat. Aku duduk di beranda rumah kecilku yang baru. Sebuah rumah sederhana, dengan taman yang tidak seluas dulu. Namun di sini, udaranya terasa jauh lebih jujur. Arka sedang bermain di halaman bersama Elang. Ya, Elang, setelah melalui proses hukum dan mediasi yang sangat panjang dan emosional, aku, Riko, Sarah, dan Brameng mengambil keputusan yang mungkin dianggap gila oleh orang lain. Kami memutuskan untuk tidak melakukan pertukaran anak secara kaku. Bagaimana mungkin kita bisa menukar jiwa yang sudah menyatu dengan hati kita selama 7 tahun hanya karena urusan data genetik? Arka tetap tinggal bersamaku, dan Elang tetap tinggal bersama Sarah. Namun, kami menjadi satu keluarga besar yang tidak terpisahkan. Mereka kini tumbuh seperti kakak beradik, memiliki 2 ayah dan 2 ibu yang mencintai mereka tanpa batas. Riko datang sore itu, membawa beberapa buku cerita untuk anak-anak. Ia sudah banyak berubah. Guratan kesombongan di wajahnya telah hilang, digantikan oleh sorot mata yang penuh penyesalan sekaligus ketenangan.
Ia tidak lagi memaksaku untuk kembali menjadi istrinya. Ia tahu bahwa luka yang ia goreskan terlalu dalam untuk sembuh dalam sekejap. Namun, ia menjadi ayah yang luar biasa. Bukan hanya untuk Elang yang merupakan darah dagingnya, tapi juga untuk Arka yang kini ia peluk dengan rasa syukur yang sama. Widya, panggil Riko, pelan, sambil menatap kedua anak itu yang sedang tertawa mengejar kupu-kupu. Terima kasih, karena masih mengizinkanku menjadi bagian dari hidup kalian. Aku belajar satu hal yang sangat mahal, bahwa menjadi seorang ayah bukan soal siapa yang memberikan benih, tapi soal siapa yang hadir saat anak itu menangis di tengah malam. Aku tersenyum tipis, menyesap tehku yang sudah mulai mendingin. Kejadian ini mengajarkan kita semua bahwa kebenaran itu memang pahit, Riko, tapi kebohongan jauh lebih mematikan. Santi kini harus menjalani sisa hidupnya dalam kelumpuhan, terkurung dalam pikirannya sendiri di bangsal penjara. Itu adalah hukuman yang adil bagi seseorang yang mencoba bermain-main dengan takdir. Santi memang telah mendapatkan konsekuensinya. Secara medis ia selamat, namun ia kehilangan segala kemampuan untuk bergerak dan berbicara. Ia hanya bisa melihat dunia melalui jendela kecil di kamarnya, tanpa ada satupun orang yang sudi menjenguknya selain pengacara untuk urusan penyitaan aset. Kekuasaan yang ia puja telah menjadi penjara bagi jiwanya sendiri. Kini, setiap kali aku melihat Arka, aku tidak lagi melihat angka 0% itu. Aku melihat anak yang pertama kali memanggilku bunda. Aku melihat anak yang tangannya menggenggamku saat ia takut akan gelap. Dan saat aku melihat Elang, aku melihat diriku dan Riko dalam versi yang lebih baik. Dibesarkan oleh wanita hebat, seperti Sarah yang juga telah melewati badai yang sama denganku. Arka berlari ke arahku, peluh membasahi dahinya. Ia memeluk lututku dan menatapku dengan mata yang jernih. Bunda, nanti malam kita makan bareng Kak Elang dan Mama Sarah lagi kan? Aku mengusap rambutnya, mencium puncak kepalanya dengan penuh perasaan. Iya, sayang, kita semua akan makan bersama, karena kita adalah satu keluarga. Berikan komentar kamu terhadap kisah ini, dan ceritakan juga pengalaman hidup kamu di kolom komentar. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke orang terdekat kamu. Terima kasih.